Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulvina Eskarwangi dan rekan-rekan saya Nadia Ulianovianti dan Liliana Zahra Kusumawardani. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu modul ajar yang telah kami susun, yaitu modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 5 dengan topik makan dan dimakan yang membahas tentang rantai makanan dalam ekosistem. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih modul ajar memiliki tujuan loh, yaitu untuk membantu siswa memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem secara mandiri dan sistematis. Modul ini juga mempermudah pemahaman konsep dasar seperti produsen, konsumen, dan dekomposer, serta mendorong penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, modul juga berfungsi sebagai sumber belajar tambahan dan alat bantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran pada modul ajar ini yaitu peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatan, serta mencari persamaan dan perbedaannya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada modul ajar di topik makan dan dimakan. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun dan menggambar rantai makanan berdasarkan hasil pengamatan secara kreatif dalam bentuk poster. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perannya dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil proyek rantai makanan melalui presentasi lisan secara percaya diri dan komunikatif. Nah, teman-teman, selanjutnya ada cara pembuatan modul ajar pada topik rantai makanan. Yang pertama, menentukan identitas modul. Artinya, modul diawali dengan informasi umum seperti nama penyusun, sekolah, kelas, mata pelajaran, dan topik. Hal ini bertujuan agar modul mudah diidentifikasi dan sesuai dengan konteks kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menentukan kompetensi awal dan tujuan pembelajaran. Artinya, kompetensi awal menjelaskan kemampuan dasar siswa sebelum pembelajaran dimulai, sementara tujuan pembelajaran menjabarkan capaian yang diharapkan setelah modul digunakan. Contohnya nih, ada siswa mampu menyusun dan menggambar rantai makanan serta mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perannya. Yang ketiga, merumuskan profil pelajar Pancasila. Modul ini mencantumkan karakter yang ingin dibentuk pada siswa, seperti berakhlak, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif yang semuanya diterapkan melalui aktivitas pembelajaran ekosistem. Yang keempat, menyiapkan sarana, prasarana, dan sumber belajar. Menyusun kebutuhan pembelajaran seperti ruang kelas, media konkret, LKPD, dan buku panduan untuk mendukung pembelajaran aktif dan bermakna. Yang kelima, menyusun model pembelajaran. Memilih dan merancang model pembelajaran yang sesuai. Misalnya, yang pertama, tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal siswa. Yang kedua, diskusi kelompok untuk membangun kerjasama dan pemahaman bersama. Yang ketiga, ceramah untuk menyampaikan inti materi secara langsung. Yang keempat, project based learning atau PJBL untuk mendorong siswa belajar melalui proyek membuat poster rantai makanan. Yang kelima, pemilihan model ini harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa. Yang keenam, merancang pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna. Menyusun pertanyaan yang merangsang berpikir kritis serta menyampaikan makna penting dari materi yang dipelajari. Yang ketujuh, merancang kegiatan pembelajaran. Menyusun alur kegiatan dari awal hingga akhir pembelajaran terdiri dari yang pertama, pembukaan. Membangun minat belajar dengan apresiasi dan pertanyaan pemantik. Yang kedua, inti. Kegiatan interaktif seperti pembuatan poster, diskusi kelompok, dan presentasi. Dan yang terakhir, penutup.
penguatan materi, refleksi, dan penugasan lanjutan. Yang kedelapan, menyusun penilaian dan merubrik asesmen. Menyusun instrumen penilaian berdasarkan indikator pencapaian, disertai rubrik yang mencakup aspek isi, kreativitas, kerjasama, dan presentasi. Yang kesembilan, menyusun kegiatan pengayaan dan remedial. Menyediakan aktivitas tambahan untuk siswa yang cepat memahami dan bantuan belajar untuk siswa yang mengalami kesulitan. Yang ke-10, menyusun refleksi guru dan siswa. Menyusun panduan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran baik dari sisi guru maupun siswa. Yang ke-11, melampirkan LKPD, media, dan bahan bacaan. Modul dilengkapi dengan lembar kerja, media pembelajaran siswa, dan referensi untuk memperkuat pemahaman siswa. Selanjutnya, cara penggunaan modul ajar. Yang pertama, mempelajari struktur modul terlebih dahulu. Guru harus membaca dan memahami seluruh bagian dalam modul, dimulai dari identitas, kompetensi awal, tujuan pembelajaran, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sampai asesmen. Ini penting agar guru mengetahui alur dan fokus utama pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan dengan kondisi kelas dan siswa. Modul ajar bisa digunakan secara fleksibel. Guru dapat menyesuaikan isi atau pendekatan modul dengan karakteristik peserta didik, seperti kebutuhan khusus, gaya belajar, atau tingkat pencapaian belajar mereka. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan media sesuai dengan modul. Sebelum pelaksanaan, guru perlu menyiapkan semua alat bantu dan media yang tercantum dalam modul. Misalnya, gambar, LKPD, proyektor, atau bahan prakarya. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai rencana. Gunakan urutan kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam modul. Seperti kegiatan pembukaan, dimulai dengan menyapa siswa, apersepsi, dan pertanyaan pemantik. Lalu kegiatan inti, pelaksanaan aktivitas inti, misalnya membuat poster rantai makanan, diskusi, pengamatan, atau eksperimen. Yang terakhir, kegiatan penutup, yaitu isinya penguatan materi, refleksi, dan pemberian tugas lanjutan. Lalu yang kelima, melibatkan siswa secara aktif. Modul ajar biasanya dirancang berbasis aktivitas. Oleh karena itu, guru perlu mendorong keterlibatan aktif siswa melalui diskusi, kerja kelompok, proyek, dan presentasi. Langkah keenam, yaitu melaksanakan penilaian sesuai dengan rubrik dalam modul. Gunakan instrumen dan rubrik penilaian yang tersedia untuk menilai hasil kerja siswa. Yang ketujuh, memberikan pengayaan dan remedial. Setelah penilaian, guru perlu memberikan pengayaan untuk siswa yang telah menguasai materi dan remedial bagi siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, melakukan refleksi bersama siswa. Di akhir pembelajaran, lakukan refleksi singkat. Ajak siswa mengungkapkan perasaan, kesulitan, dan hal menarik yang mereka pelajari. Refleksi juga penting bagi guru untuk mengevaluasi proses mengajar. Nah, jadi ini contoh modul yang kami buat dengan tema rantai makanan seperti ini. Untuk media pembelajarannya, kami menggunakan alat peraga diorama,
Nah, itu tadi cara pembuatan modul ajar dan penggunaan modul ajar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.